warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak sehat selalu. Alhamdulillah, sama sehat. Ibu sehat ya? Alhamdulillah saya sehat juga Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak, adapun saya kemari tujuannya adalah untuk mewawancarai Bapak mengenai modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, saya bertanya dulu, apakah Bapak bersedia untuk menjawab? Nah, ini yang susah nih, Kak. Kalau pertanyaannya susah saya tidak jawab. Insya Allah tidak Kalau susah. pertanyaannya senang saya jawab. Insya Allah tidak Tapi susah. kan demi untuk kemajuan pendidikan, kenapa tidak? Alhamdulillah. Kan itu ya. Kita sama-sama untuk memajukan anak bangsa. Jadi sebisa saya yang pernah saya alami akan saya mencoba sama-sama berdiskusi lah. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Bapak. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Silakan Bapak. Ya, memang agak susah untuk mengambil keputusan nih Bu tentang ya dilema etika ini, karena memang betul-betul kita harus memperhatikan hal yang diambil itu tidak ada merugikan siapa-siapa. Benar sekali. Betul. Jadi harus memang benar-benar kita kumpulkan fakta-fakta agar di dalam pengambilan keputusan itu kita tidak keliru. Dan di situ harus ada pula azas nilai-nilai kepatutan yang harus kita lakukan, Bu. Nah, jadi mengambil ini memang suatu hal yang sangat berat, tapi mau tidak mau harus kita putuskan karena ini kan merupakan suatu permasalahan. Ya, jadi kita yang awal yang harus mengidentifikasi permasalahannya dan kemudian kita menentukan objeknya siapa yang bermasalah. Biasanya saya seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang pertama. Sebanyak-banyak Bu. Dua aja. Berikutnya Bapak, Iya. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Iya. Nah, ini lebih berat Ini lagi. lebih Bu. berat lagi memang. Ini lebih berat lagi karena dua hal ini memang sama-sama sama kebetulan ada permasalahan, maka pengambilan keputusan ini juga harus lebih bijak dan kita biasanya menggunakan sistem yang harus analisa yang tajam terhadap suatu hal yang akan kita putuskan karena sama-sama benar mungkin sama-sama ada kelirunya. Jadi hal ini memang benar-benar kita harus melibatkan ya ada yang harus dimintai keterangan, kemudian kita membaca permasalahan-permasalahan di referensi agar kita tidak keliru di dalam mengambil keputusan yang dua hal tersebut ini. Oke. Baik. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Yang langkah-langkahnya kalau mengatasi hal yang demikian ini, Bu, ya biasanya kami ya membuatkan jadwal. Jadwal ini seperti pemanggilan, kemudian mengidentifikasi, kemudian baru bersama-sama kita menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik. Lalu berikutnya, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya kira untuk mengambil keputusan ini memang tidak mudah ya Bu. Tapi kan kita harus mengambil keputusan, tetap harus diambil keputusan itu. Ya kita melihat yang efektifnya. Yang efektifnya itu tentunya kita harus bersama-sama memutuskan apakah nanti ini yang telah kita putuskan ini akan bisa diterima oleh kedua belah pihaknya. Nah, jadi secara efektifnya ya kita bersama-sama pecahkan. Baik. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bapak? Ya,
Ini tantangannya di dalam kita mengambil keputusan nanti, di antara satu dengan yang satu lainnya mungkin beranggapan berat sebelah atau tidak adil. Itu di antaranya tantangannya, atau kemudian pilih kasih kan. Jadi untuk mengimbangi itu agar tidak terjadi, maka itulah biasanya kami menggunakan ya asas-asas kepatutan itu, Bu, dan tidak menelenceng daripada nilai-nilai sosialnya. Yang tentunya mengutamakan Kepentingan anak ya, untuk demi anak, betul. Baik, berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, biasanya kalau saya mengatasi suatu permasalahan ini, kita terjadwalkan karena kan guru kita sama-sama masuk. Jadi di antaranya jadwal saya harus menyesuaikan bahwa di antara yang akan diputuskan ini ada memiliki waktu jam mengajarnya, tidak. Jadi biasanya saya menggunakan prosedur yang pertama, jadwal yang tidak mengganggu dalam proses belajar mengajar. Oke, berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang mempermudah bagi saya untuk mengambil suatu keputusan itu biasanya saya berkonsultasi dengan atasan kami, dengan mitra kerja kami, kemudian dengan yang kita sudah anggap orang-orang yang punya pengalaman. Jadi itu sangat untuk menambah mudahnya kita mengambil suatu keputusan. Baik, untuk yang terakhir, dari semua yang sudah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika tersebut? Iya, dari pengalaman keputusan dilema etika ini memang sangat berat sekali, Bu. Tapi demi untuk namanya keadilan kita bersama, apalagi untuk kepentingan anak didik kita, maka kita harus juga mengalami hal yang tersebut, dan memang tidak mudah untuk dipecahkan, tapi dengan bekerja sama, kemudian dengan saling legowo, dengan saling menerima demi untuk kepentingan anak kita, anak bangsa kita, kebaikan sekolah kita, maka insya Allah itu dapat pengalaman suatu hal yang sangat bagus, Bu, buat kami, Bu, sebagai yang dituakan di sekolah. Alhamdulillah. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kemudian hasil dari wawancara kita, yang jelas menambah referensi bagi saya, kemudian menjadi catatan penting bila nanti suatu saat saya juga mengalami pada kondisi yang sama. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita capai pada hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kersek. Selamat siang Bu Dewi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bu. Baiklah Bu, saya ke sini ada beberapa agenda yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu saya ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Nah, apakah Ibu bersedia ingin menjawabnya? Bersedia. Alhamdulillah, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, memang saya tidak bekerja sendiri. Saya bekerja sama dengan guru-guru, terutama dengan bidang BK, ya, guru BK, wali kelas dan wakil kesiswaan, melihat kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Oke, baik.
selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk mengambil keputusan, saya melihat mana yang lebih yang utama yang harus kita benahi dulu, ya, terutama yang menyangkut masalah moral. Itu yang masalah moral itu yang paling penting yang harus kita benahi dulu. Dan untuk mengambil keputusan tersebut, saya tidak semena-mena sendiri, ya, tetap berkolaborasi dengan kawan-kawan di sekolah. Oke, baik. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ini mungkin lebih ke teknisnya. Misalnya ada kasus, ya, kita pelajari dulu kasusnya, bersumber dari mana, apa masalah pada kasus itu, kemudian masalah itu apa, dan masalah itu harus kita selesaikan, kemudian diselesaikan secara bersama-sama, ya, untuk mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Saya bersama-sama dengan rekan di sekolah, kemudian di mana masalahnya, siapa yang melakukan masalah tersebut, itu kita selesaikan. Oke, baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif yang Ibu anggap? Biasanya kami ini hal yang paling efektif, ya, dalam mengambil keputusan itu. Aku maksudnya mengambil keputusan kasus-kasus yang dilema efektif. Yang paling efektif lah, pertimbangan yang paling efektif lah untuk Ibu ambil keputusan yang mendasari. Misalnya berkaitan dengan kasus anak gitu. Kalau terjadi kasus di sekolah, ya, hal yang paling efektif itu kerjasama kolaborasi saya dengan rekan-rekan di sekolah, bagaimana kasus itu harus diselesaikan, ya. Kasus-kasus yang menyangkut tentang moral, ya, tentang etika, itu yang lebih dahulu yang kami utamakan dalam mengambil keputusan. Tentunya berdasarkan kepentingan anak, ya Bu, ya. Oke, lalu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika tersebut? Kadang keputusan yang kita lakukan itu kan tidak semuanya bisa diterima oleh orang lain. Itu tantangan yang paling berat, ya, karena apa yang kita lakukan, apa pendapat kita, tidak semua orang bisa menerimanya. Itu yang merupakan tantangannya, Bu, ya. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti prosedur apa yang Anda jalankan? Ini kita lihat kasusnya seperti apa. Kalau memang bentuk kasusnya harus segera diselesaikan, ya saat itu juga harus kita selesaikan. Dan kalau kasusnya itu masih bukan tidak harus kita selesaikan, tapi masih itu kita bicarakan dulu dengan teman-teman di sekolah, kemudian kita lihat perkembangan-perkembangannya, baru kita langsung kita arahkan ke anak yang melakukan kasus tersebut. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Itu tadi, karena ada kerjasama kita dengan guru-guru di sekolah, dengan wakil, dengan BK, itulah faktor yang paling mendorong saya, mudah saya untuk mengambil keputusan karena pendapat-pendapat dari teman-teman saya. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah kita sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi keputusan yang kita ambil itu tidak semata-mata dari kita sendiri, ya, dari pendapat kita sendiri,
kita juga harus minta pendapat dari orang lain, dan juga orang yang melakukan pelanggaran itu juga kita harus minta juga pendapat dari mereka yang melakukan etika buruk atau moral buruk itu, kita juga bisa minta pendapat dari mereka. Oke, baik, sudah pertanyaan semua sudah saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan, ilmu-ilmu yang sudah Ibu sampaikan kepada saya juga bisa menjadi referensi saya ke depannya. Baik, itu saja. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Semoga Sama-sama, sehat Mbak selalu. Dewi. Terima Terima kasih kasih juga. Sama-sama.